Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dr. Lady, dalam acara program Belajar Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang seri pertama dari vegetarian. Jadi seri pertama dari vegetarian ini kita akan bahas habis tentang vegetarian adalah pilihan sehat. Ini dia sayur dan buah. Ya, jadi gambar ini menunjukkan bahwa vegetarian itu ada berbagai macam. Oke, simak terus ya. Pertama, sejarah dan definisi dari vegetarian itu sendiri. Vegetarian dikenal sejak tanggal 30 September 1847 oleh seorang tokoh vegetarian pertama, yaitu Joseph Brotherton di Northwood Villa di Inggris ya. Dan vegetarian sebenarnya, teman-teman, vegetarian sebenarnya sudah ada sejak kurang dari tahun 1847 itu vegetarian sudah ada sejak Yunani kuno ya. Tapi dikenal dengan istilah Pythagorean. Jadi dikenal dengan Pythagorean ya. Jadi dipanggil waktu istilah vegetarian baru muncul di atas tahun 1847. Di bawah dari 1847 dikenal dengan Pythagorean. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman, vegetarian dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan vegetus, yang artinya sehat, segar, dan makan sayur. Jadi makan sayur itu sehat dan segar, tanpa kacang-kacangan, tanpa buah-buahan, dan tanpa biji-bijian. Itu bahasa Latin dari vegetarian, yang artinya vegetus. Dan vegetarian dalam bahasa Inggris yaitu yang dikenal dengan sebutan vegetation, yang artinya adalah berpantang makan. Arti vegetarian yang sesungguhnya yang sudah dibakukan adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, yaitu yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga telur. Tapi bisa juga tanpa telur. Sampai di sini sudah mengerti ya. Untuk yang kedua ini kita akan bahas tentang pembagian dari vegetarian. Semuanya masih semangat ya. Jadi, vegetarian ini dibagi menjadi 9 jenis vegetarian. Wow, banyak sekali ya dok. Iya, dan kita akan membahasnya satu persatu. Semua masih semangat ya.
Kita mulai. Ya, vegetarian yang pertama yaitu vegan. Vegan, jadi ada yang suka bertanya ya, vegetarian dan vegan itu bedanya apa ya? Ya, jadi vegetarian adalah mempunyai bagiannya vegetarian itu adalah vegan. Sedangkan vegan sendiri, vegetarian itu ada 9, sedangkan vegan itu vegan seorang diri, dia berada di dalam vegetarian. Bisa ya sampai di sini? Ya, jadi jenis vegetarian yang pertama itu adalah vegan. Nah, vegetarian, jadi vegan adalah vegetarian total, atau vegetarian yang murni, atau vegetarian yang hanya mengkonsumsi bahan-bahan dari nabati saja, protein nabati saja, dan tidak makan daging-dagingan atau jenis ikan atau jenis unggas dan produk susu telur dan olahan dari bahan-bahan daging, ikan, unggas, telur, dan susu. Jadi ini adalah tingkat vegetarian yang paling berat ya. Jadi siapapun yang sudah menyatakan diri sebagai vegan, maka dia punya jangkauan makannya itu sudah sangat sempit sekali. Jadi khusus hanya sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Jadi dia tidak sentuh sama sekali jenis daging dan olahan daging, dan daging apapun itu dia no sama sekali dengan daging ya. Jadi susu kan ada yang dari daging, ikan ada dari daging, apa semua semuanya tidak disentuh ya. Jadi dia cuma sentuh olahan, benar-benar olahan semuanya adalah dari nabati saja ya, dari sayur dan buah saja ya. Vegetarian yang kedua adalah lacto-vegetarian. Di sini vegetarian jenis ini dia tidak makan daging, ikan, unggas, dan telur, tapi dia adalah mengolah nabati dan susu. Jadi tapi dia konsumsi susu serta olahannya seperti keju, yogurt, mentega ya. Jadi dia memang sayur-sayuran, makan konsumsinya sayur dan buah, serta masih konsumsi susu serta olahan susu. Jadi susu serta olahan. Jadi susu yang dibuat jadi olahan-olahannya yaitu keju, yogurt, dan mentega ya. Tapi segala macam daging dia tidak sentuh. Yaitu tingkat kedua, jadi agak sedikit ringan dari vegan ya. Jadi nomor 2 itu lacto-vegetarian. Jadi dia masih bisa sentuh susu ya. Vegetarian yang ketiga adalah vegetarian ovo. Jadi vegetarian ovo itu adalah lawan dari lacto-vegetarian. Di sini dia tidak makan daging, unggas, dan produk susu dia tidak sentuh ya. Kalau di lacto kan dia masih sentuh susu dan olahannya, tapi di vegetarian ovo dia tidak sentuh susu sama sekali ya, dan olahannya, ikan pun, unggas pun, semua tidak. Tapi dia masih bisa sentuh telur. Jadi di sini makanan dari vegetarian ovo adalah sayur, buah, dan telur ya. Dia masih sentuh telur ya. Oke, kita lanjut. Vegetarian yang keempat adalah vegetarian lacto-ovo. Jadi gabungan dari vegetarian lacto dan gabungan dari vegetarian ovo. Lacto tadi bisa mengkonsumsi susu dan olahannya, sedangkan ovo dia mengkonsumsi telur
dan olahannya. Jadi vegetarian lacto-ovo berarti di situ ada sayur, buah, susu, telur, dan olahannya. Oke. Tapi dia memang vegetarian ketat. Dia cuma makan nabati saja, tetapi dia masih mengkonsumsi telur dan susu serta produk olahannya. Tapi yang namanya daging, no daging sama sekali ya. Vegetarian yang kelima adalah pseudo-vegetarian. Jadi di sini pseudo-vegetarian adalah dia makan vegetarian kan tadi artinya sayur, buah, dan telur. Kenapa dinamakan pseudo? Pseudo adalah palsu. Jadi palsu artinya di sini dia masih boleh menyentuh ikan dan ayam. Dia masih bisa boleh menyentuh daging. Tapi khusus daging, ayam, dan ikan. Dan semua jenis semua jenis daging yang lainnya, terutama daging merah, dia sangat menghindarinya. Jadi pseudo vegetarian artinya palsu, vegetarian yang palsu. Bukan palsu ya. Jadi dia masih tetap nabati, masih tetap sayur mayur, masih tetap buah-buahan, tapi dia tidak sentuh telur, tidak sentuh yogurt, tidak sentuh segala macam itu ya. Daging dan olahannya itu tidak. Ya, tapi di sini dia bisa makan ayam dan dia bisa makan ikan. Oke, di sini sudah jelas ya. Jadi dia sayur, buah, dan dia di sini bisa susu di sini. Oke, kita lanjut. Vegetarian yang keenam masih semangat ya. Vegetarian yang keenam adalah polo-vegetarian. Jadi polo-vegetarian adalah vegetarian yang mengkonsumsi nabati, sayur mayur, buah-buahan, ayam, kalkun, dan bebek. Jadi di sini dia tidak mengkonsumsi ikan, tapi dia mengkonsumsi jenis ayam. Jadi ayam kalkun, ayam-ayaman, ayam-ayam, bebek-bebekan. Begitu ya. Jadi dia tidak mengkonsumsi jenis daging lainnya, hanya sayur mayur dan ayam-ayaman. Ketujuh adalah vegetarian pesco-vegetarian. Jadi di sini dia hanya mengonsumsi nabati plus ikan. Jadi sayur dan ikan. Jadi sayur mayur, buah-buahan, dan ikan. Dia pantang makan hewan-hewan yang lainnya, hewan produk daging yang lainnya, tapi dia bisa memakan satu daging saja, yaitu namanya ikan. Oke? Vegetarian yang kedelapan yaitu vegetarian fruitarian. Jadi dari namanya saja kita sudah bisa tahu fruit dari bahasa Inggris itu buah. Jadi vegetarian fruitarian artinya dia cuma makan buah-buahan. Jadi dia tidak mengonsumsi daging apapun, dia hanya mengonsumsi buah-buahan sebagai makanannya sehari-hari. Dan vegetarian yang ternyata kita sudah selesai. Jadi saudara-saudara, teman-temanku sekalian, dari pembagian vegetarian ini, kita bisa tahu bahwa vegetarian itu bukan hanya sayur dan buah saja ya, saudara-saudara sekalian. Dari pembagian vegetarian ini dari tingkat berat, yang vegan, sampai tingkat yang ringan. Di sini, Anda masuk dalam bagian vegetarian yang mana? Ayo silakan pilih Anda mau jadi vegetarian yang mana? Mau vegetarian yang pesco, yaitu makan sayur mayur dan ikan saja? Atau Anda mau yang mana? Anda bisa pilih sendiri ya. Jadi dari pembagian vegetarian masih diperbolehkan mengonsumsi
daging. Tapi jenis daging itu sudah ditentukan, tidak bisa sembarangan semua daging. No, 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 no. Jadi jenis daging di sini yang masih diperbolehkan oleh vegetarian, nanti kalian lihat sendiri kalian mau pilih jadi vegetarian yang mana ya. Jadi masih bisa sentuh ayam, masih bisa sentuh kalkun, masih bisa sentuh bebek, dan masih bisa sentuh ikan, jenis ikan ya. Jadi ini sudah masuk vegetarian yang dari dulu yang hanya cuma sayur-sayuran saja atau buah-buahan saja, sudah dimodifikasi sampai sudah yang tahap ini, tahap yang kita sudah baca tadi, pelajari, yang kita sudah belajar pembagian vegetarian tadi ya, 1-8 itulah. Kalian bisa memilih kalian mau masuk dalam vegetarian yang mana, karena vegetarian itu adalah pilihan untuk hidup sehat. Karena olahan-olahan makanan sekarang tidak memperjelek atau tidak mengurangi apa atau bagaimana, tetapi jika kalian sudah punya penyakit-penyakit kronis atau sudah banyak sakitnya, sudah punya penyakit-penyakit kronis, maka pilihan untuk kalian hidup sehat adalah kalian harus berubah pilihan Anda menjadi vegetarian. Jadi ini pilihan hidup sehat. Jadi ini bukan paksaan ya. Jadi dokter tidak memaksa Anda harus vegetarian. No, itu tidak sama sekali. Mohon maaf bila ada yang tersinggung atau marah dengan judul ini. Berarti kami yang lain tidak sehat. No, 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 no. Tidak seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Jadi ini dokter cuma memberitahu tentang vegetarian itu bagaimana untuk seri-seri berikutnya supaya jangan ada yang salah paham. Jadi di sini hanya ingin memperkenalkan bahwa ada loh makanan vegetarian namanya. Dia tidak monoton cuma sayur dan buah, tapi masih bisa sentuh jenis daging untuk kebutuhan. Mungkin ada yang katakan kurang protein atau kurang gizi atau dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan pelajari ke depannya, tapi supaya tahu bahwa tidak semua sayur dan buah, tapi masih bisa ada olahan susu, olahan telur, dan masih bisa sentuh yang namanya ayam atau kalkun atau bebek atau ikan. Jadi tidak seberat dan tidak sesusah yang dibayangkan selama ini. Aduh, vegetarian itu cuma sayur saja, tidak kuat, saya tidak kuat untuk jadi vegetarian. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi seorang vegetarian dia masih menghitung, dia masih mesti menghitung jumlah kalorinya. Malah seorang vegetarian dia harus tahu semua nilai-nilai gizi karena dia mau hidup sehat. Jadi dia harus mempelajari lebih banyak daripada orang yang tidak suka atau tidak mau pilih vegetarian. Jadi dia bisa makan apa saja ya. Jadi ini adalah suatu pilihan. Jadi kalau tidak mau juga vegetarian tidak apa-apa. Jadi ini bukan paksaan, oke? Kita lanjut. Langkah-langkah awal untuk menjadi seorang vegetarian adalah pertama, kalau Anda mau jadi vegetarian, harus kurangi asupan hewani secara bertahap. Jadi mungkin selama ini makan semua hewan-hewan, jenis hewan, daging merah, daging semuanya, mungkin Anda bisa menguranginya bertahap. Mungkin saya tidak makan ini, saya tidak makan ini. Jadi Anda mencoret, mengurangi sampai mungkin Anda cuma bisa makan ikan, bebek, ayam, dan olahan yang tadi kita sudah bahas ya, sehingga Anda bisa bilang Anda nih vegetarian, jenis vegetarian ini karena masih bisa mengonsumsi ini, begitu ya. Yang kedua, jadi kuranginya bertahap, jadi tidak satu kali, itu bisa stres tingkat tinggi ya. Dokter juga pertama kali jadi seorang vegetarian di tahun 2015, itu perjuangan berat selama 1 tahun, menangis darah, karena melihat orang makan enak, daging ayam, daging kesukaan dokter tidak boleh makan semuanya, ya itu lebih berat. Jadi itu semua tergantung pilihan ya.
Yang kedua, langkah-langkah awal untuk menjadi seorang vegetarian, memang tahun-tahun pertama itu sangat berat karena kita diajak untuk makan di restoran. Di restoran pasti kita akan mengalami sedikit masalah, kita akan menghindari undangan-undangan untuk makan di restoran, ya kita jangan seperti itu ya. Jadi kita harus belajar untuk menghadiri saja, tetapi mungkin lebih khusus makanan kita yang disajikan adalah cuma sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita hindari yang namanya daging supaya tidak terjadi masalah ya. Buat satu resep favorit tanpa daging. Jadi di sini mau tidak mau kita tidak mungkin makan terus di restoran dan dimasakin sesuai mau kita. Jadi kita harus buat resep favorit kita sendiri yang tanpa daging, dan bagaimana caranya kita harus mengolahnya setiap hari. Mungkin kita bisa cari di internet jenis makanan vegetarian, banyak mencari dari buku, dari jurnal, ataupun dari majalah tentang makanan-makanan vegetarian, sehingga selera makan kita jangan sampai tidak ada. Sebegitu kita sudah jadi vegetarian lalu kita jadi mogok makan, itu juga tidak boleh karena itu sangat mengganggu kesehatan kita. Oke, sampai di sini semuanya bisa terima ya dengan penjelasan dokter. Jadi mungkin kalau ingin belajar lebih banyak tentang vegetarian, Anda bisa mencarinya di internet, sudah tersedia semuanya ya. Kalau ingin menghubungi dokter juga bisa di alamat emailnya dokter, dokter welcome ya. Oke, sampai di sini. Bila ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang hendak mengkonsultasi tentang vegetarian, mungkin lebih bagusnya pada ahli gizi atau bisa sama dokter juga, tetapi mungkin kalau dokter tidak bisa menjawab, mungkin dokter akan mengkonsultasi atau mengirimnya kepada ahlinya ya, kepada ahli gizi. Oke, kita sampai di sini dulu. Daftar pustaka yang ini cuma 3 ya, sebenarnya banyak tapi ya dokter tidak bisa ketik semuanya, mungkin cuma 3 ini yang dokter sarankan untuk dibaca, itu sudah sangat membantu untuk mengerti semuanya ya. Semuanya, semoga pelajaran kita hari ini sangat bermanfaat ya. Sampai jumpa semuanya dalam program belajar sehat. Dalam program apa? Program belajar sehat di seri-seri berikutnya. Jadi ini adalah seri pertama vegetarian. Nantikan seri vegetarian yang berikutnya. Sampai jumpa di channel YouTube seri vegetarian berikutnya dalam program belajar sehat. Bersama saya, Dr. Lady. Dadah semuanya.